Halo Dokter Citra. Halo, Halo Dok. dokter. Atau kita mulai saja ya Dok pertanyaannya ya Dok ya. Nih Dok, Boleh. pertanyaan pertama kita harus samakan Mm-mm, persepsi kita nih ini dulu Dok. Flu betul. Singapura atau hand foot mouth disease ini sebenarnya apa sih Dok? Ya, jadi sekarang nih ini ya, lagi banyak nih musim namanya hand, foot, and mouth disease atau HFMD atau nama lainnya adalah flu Singapura. Jadi ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ya, virus. Virusnya ada macam-macam, ada virus koksasivirus A16, ada enterovirus A71, ataupun ada ekovirus yang sering banyak di Indonesia yaitu adalah enterovirus A71. Nah, penyakit infeksi ini menyebabkan suatu gejala-gejala yang khas. Ya, khasnya itu adalah karena menimbulkan suatu seperti ruam atau bintik-bintik merah di tangan, khususnya tangan, kaki, dan juga sariawan atau ulkus ya, apa bahasa awamnya ya, seperti Lentingan ulkus, ya Dok ya. lentingan ya, ulkus di bagian mukosa mulut kita, rongga mulut kita, bisa di bagian dalam pipi, bisa di lidah, bisa di langit-langit. Nah, itu khasnya itu, makanya disebut sebagai penyakit mulut kaki tangan. Jadi hand, foot, and mouth. Seperti itu. Gitu, Dok. Mungkin secara Ah, garis besar seperti itu ya, Dok ya. nah, sebenarnya kalau misalnya dari Dokter Citra jelaskan tampilannya ya Dok ya di tubuh kita itu seperti apa lentingan pada mukosa mulut, tangan dan di kaki. Sebenarnya bedanya apa dengan varicella cacar air Dok? Ya, betul. Jadi memang secara dari awal perjalanan penyakitnya ya, dan penyebab penyakitnya. Kalau misalkan penyebab virusnya berbeda antara varicella dengan HFMD. Satu, dari jenis virusnya. Dua, dari perjalanan klinis dari penyakitnya. Kalau pada HFMD, itu kita terangin dulu ya gejala-gejalanya ya. Itu biasanya gejalanya demam ringan, sebagian besar ringan ya selama kira-kira 2 sampai 4 hari, tapi rata-rata sekitar 2 hari. Nah, setelah itu keluarlah lenting-lenting yang sebagian banyak ya, ruam atau lenting itu seperti bintik-bintik yang berisi cairan ya. Itu terutama di daerah kaki dan tangan serta mulut. Nah, jadi bisa sih menyebar bisa sampai bokong, bisa sampai lutut, paha atau tangan, semua tangan, tidak hanya telapak tangan saja, tapi jarang sekali di badan gitu. Ada cuma tidak banyak. Beda dengan varicella. Kalau varicella, jadi anaknya demam tinggi, ya, kemudian dia keluar lentingan itu lebih ke arah vesikel. Jadi kalau varicella lebih ke arah vesikel atau suatu ruam kulit bintik-bintik yang berisi cairan di dalamnya, dan itu terutama dimulai dari bagian tubuh, bagian dada, badan, dan cepat menyebar ke seluruh tubuh begitu. Dan gejalanya juga demamnya lebih tinggi, anaknya juga lebih kelihatan ruam atau varicellanya itu atau vesikelnya lebih banyak ya, dan dia tidak punya seperti lentingan atau tidak punya bintik-bintik yang hanya datar atau flat. Jadi pasti berbentuk lentingan air. Sedangkan pada hand, foot, and mouth disease, dari lokasinya berbeda. Lokasinya saja dia hanya spesifik tangan, kaki, mulut. Walaupun bisa menyebar tapi tidak sampai ke daerah badan atau ke daerah batang tubuh ya. Kedua, dia punya variasi. Jadi variasi dari bentuk kulitnya tersebut. Ada yang dari bintik-bintik merah saja, sampai mungkin bercak merah, sampai ada juga berisi cairan, lentingan itu ya. Dan terutama di mulut yang terlihat juga yang khas, di mana di varicella tidak terdapat. Mungkin itu kurang lebih. Tapi jika memang pada fase-fase awal kan kita suka bingung nih, nih cacar atau bukan ya. Tapi biasanya sih dilihat dari lokasinya. Kalau cacar biasanya dimulai dari badan dan langsung menyebar cepat gitu, Dok.
Oke dok. Dan kalau misalnya baca-baca berita di sosmed nih dok, kebanyakan yang kena HFMD atau flu Singapura ini anak-anak nih dok, seusia 5 Ya, tahun ke bawah ya dok ya. Itu kenapa dok? Apakah ini penyakit khusus anak-anak atau bagaimana dok? ya betul. Jadi memang menurut epidemiologi, jadi memang yang sering terkena dari penyakit HFMD ini adalah anak-anak di bawah 5 tahun. Walaupun sebenarnya semua juga bisa. Namun memang yang terkena adalah anak-anak dengan daya tahan tubuh yang rentan ya. Jadi di bawah 5 tahun sehingga lebih banyak ditemukan di situ. Dan kedua, karena penyebarannya mungkin lebih spreading itu dari udara, dari barang-barang atau tangan yang terkontaminasi, dari feses yang terinfeksi. Jadi itu kebanyakan memang menular di tempat-tempat yang anak-anak sering berkumpul seperti daycare, sekolah, tempat penitipan anak, seperti itu. Jadi makin-makin membuat kok kayaknya banyak nih di anak-anak seperti itu, dok. Oke, berarti pengetahuan tentang HFMD atau flu Singapura ini nggak mesti untuk orang tua ya dok ya. Jadi untuk guru, praktisi pendidikan yang ada di daycare atau di PAUD itu juga harus tahu ya dok ya. Biar nanti ada satu anak Betul, yang terinfeksi di sekolah langsung segera dipulangkan. Takutnya menyebar ke anak-anak lain. betul, Gitu dok. betul. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan bahwa ini kan infeksi virus ya dok, dan penularannya Mm-mm. dari udara ya dok ya, benar ya dok ya. Nah, Salah satunya eh, bisa. kenapa salah satunya dok ya? Iya, Jadi, mm-mm. boleh nggak sih dok dijelaskan lagi secara spesifik bagaimana penularan dari HFMD ini dok? Betul. Ya, baik. Untuk penularannya sendiri ada 2 rute utama. Ya, sebenarnya 2 atau 3 lah, 3 rute. Satu dari droplets atau percikan ludah kita ya, yang berasal dari saluran pernafasan. Ya, bisa dari droplet percikan, bisa dari ludah, dari saliva, dari hidung, ya, itu bisa dari batuk kita. Nah, itu bisa untuk menularkan virus tersebut. Nah, apalagi jika semua itu mengenai benda-benda lain, misalkan ada benda terkena, terus kita akhirnya megang benda tersebut dan kita pegang mata kita, mulut kita, tangan kita, akhirnya ketularan juga bisa. Kedua, melalui jalur fekal oral. Fekal oral itu maksudnya adalah melalui mulut hingga ke pencernaan. Jadi, feses yang keluar yang terkontaminasi oleh virus dari hand, foot, and mouth disease ini bisa juga menularkan. Contohnya, pada anak yang sedang terkena AFMD, kita ganti pampersnya, ganti popoknya, terus kita nggak cuci tangan dengan baik, kemudian akhirnya kita misalkan megang anak yang lain, dan akhirnya masuk ke mulutnya, atau bahkan terhirup masuk ke mulutnya ya, terus semua yang terkontaminasi tersebut kena juga. Ya, dan yang ketiga itu dari cairan yang terinfeksi di kulitnya itu. Kan kulit kan bisa juga kulitnya keluar lentingan-lentingan. Nah, itu juga bisa menularkan cairan dari lentingan tersebut ke anak-anak di sekitarnya. Seperti itu, dok. Oke, ini dok ada pertanyaan dari di kolom komentar. Saya juga sering dok ini dengar di sosial media. Mungkinkah penularan terjadi di kolam renang umum dok? Mungkin sekali. Bahkan di literatur juga dikatakan bisa terjadi di kolam berenang. Ya, intinya kan dia dari percikan droplet pernafasan kita. Kan tadi kan penularan bisa dari droplet pernafasan atau pup. Kalau pup nggak mungkin lah ya. Kalau pup di kolam renang. Tapi kalau anak bersin, ya, kemudian atau cairan dari mulutnya, saliva tuh air liurnya, ya, atau ingusnya itu dia menkontaminasi dari air kolam berenang, itu mungkin saja. Terutama air kolam berenang yang dikatakan yang tidak kurang baik desinfektannya, seperti itu. Jadi bisa. Dan bukan hanya dari airnya saja, mungkin dari benda-benda yang terkontaminasi, misalkan tempat duduknya atau enggak pinggir dari tempat kolam berenangnya, ada yang bersin terus tangannya kotor pegang lantai, ada yang lagi pegang lantai itu dia megang mukanya, ya
seperti itu. Jadi makanya sangat infeksius, sebenarnya gampang menular. Seperti itu, Dok. Oke, Dok. Ini saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Kalau misalnya anak sudah terkena nih, Dok, sudah dikatakan sembuh, apakah yang dialami anak itu bisa menular lagi, Dok? Jadi, kapan sih anak dinyatakan sembuh dan tidak menularkan lagi ke anak yang lain? Baik. Nah, ini memang untuk mengatakan anak ini tidak menular sama sekali itu agak sulit karena menurut literatur, jadi yang pasti masa-masa infeksius itu adalah seminggu pertama dia itu sakit. Kan memang kan rata-rata kan sakitnya sekitar sampai 10 hari ya, rata-rata 7 sampai 10 hari. Nah, masa-masa infeksius itu adalah seminggu awal. Nah, dan juga saat seminggu itu kadang-kadang udah hilang juga nih, udah kering lentingannya. Jadinya kan udah lebih aman ya, dia tidak menularkan dari cairan-cairan yang dapat mengkontaminasi dari lesi kulitnya. Tapi ternyata menurut penelitian, itu virus tuh masih bisa dikeluarkan atau shedding di feses itu bisa sampai 2 minggu gitu. Dan juga terutama dari feses ya, itu bisa selama 2 minggu. Dan kadang-kadang juga ada yang shedding di saluran pernafasan juga sampai sekitar 2 minggu gitu. Jadi mungkin ya amannya benar-benar tidak menular itu sekitar 2 mingguan ya kalau pernafasan. Feses bisa lebih lama, bahkan bisa dikatakan 4 minggu. Jadi shedding itu maksudnya adalah tetap kita mengeluarkan virus tapi kitanya masih kita sudah sehat gitu ya, tidak ada gejala. Ya, jadi intinya memang harus tetap dijaga hygiene selama kira-kira ya 4 minggu itu ya, saat dia selesai sakit pun juga tetap dijaga hygiene-nya karena ternyata ada shedding itu yang bisa tetap menularkan ke orang lain walaupun tidak terlalu infeksius seperti 1 minggu pertama sakitnya itu. Gitu, Dok. Kalau misalnya anaknya sudah kena sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu nih, Dok, apakah mungkin terkena kembali, Dok? Ya, sebenarnya mungkin karena untuk penyakit HFMD ini belum ada seperti beberapa penyakit kayak varicella kita memiliki kekebalan yang utuh gitu ya, sehingga kita juga bisa tidak kena penyakit lagi dan juga belum ada imunisasinya sehingga tidak ada kekebalan yang long lasting gitu ya. Jadi masih bisa, karena apa sih penyebab anak bisa sakit lagi? Itu sebenarnya ada 3 faktornya. 1 dari si hostnya itu sendiri atau anaknya tersebut, bagaimana imunnya saat itu. Kedua, bagaimana virusnya? Apakah virusnya memang lagi banyak nih, lagi menyebar gitu ya? Faktor kita bisa terkena. Kalau emang lagi berada di lingkungan yang memang lagi banyak virusnya, ya mungkin saja dia akan terinfeksi lagi. Dan yang ketiga itu adalah faktor lingkungan, ya faktor higienitasnya. Jadi 3 itu yang menyebabkan anak bisa sakit atau tidak. Bagaimana kombinasi ketiga faktor dari pasien, lingkungan, dan faktor virusnya, banyaknya virusnya itu yang menyebabkan anak bisa terkena lagi, bisa sakit lagi. Seperti itu, Dok. Oke, Dok. Nah, sudah kita bahas apa itu HFMD, terus bagaimana gejalanya dan penularannya. Nah, ini Dok, pertanyaannya adalah apa saja penanganan dari HFMD ini? Apa perlu segera dilakukan perawatan oleh dokter? Dan apakah ada obat-obatan yang perlu disediakan? Ya, jadi memang sebagian besar umumnya penyakit HFMD ini sebenarnya ringan gejalanya dan dapat sembuh sendiri. Tidak ada obat-obatan khusus untuk menyembuhkan atau tidak ada antivirus khusus untuk menyembuhkan penyakit ini. Karena virus itu intinya adalah self-limiting disease atau penyakit yang akan sembuh sendiri. Kenapa? Karena virus itu memiliki sifat, dia memiliki masa hidup dalam suatu tubuh manusia gitu. Nah, selama dia masih hidup memang menimbulkan gejala ya, tapi dia akan akhirnya mati sendiri di dalam tubuh kita.
Nah, selama kita terinfeksi dari HFMD itu atau anak-anak terinfeksi, memang harus dijaga sekali adalah cairan tubuhnya. Kenapa? Karena pada anak yang sakit HFMD dia pasti demam, ya kan? Demam itu sendiri akan meningkatkan kebutuhan cairan kita karena karena cairan dalam tubuh kita akan lebih banyak menguap ya, gitu. Jadi kita butuh cairan lebih banyak untuk menurunkan demamnya. Kedua, kulit-kulitnya juga kan lebih kering, lebih sensitif karena banyak ruam, apalagi yang di mulut ya. Mungkin Dokter Miftah juga bisa nambahin, dokter ya. Kalau misalkan di mulut itu pasti kan mukosanya kalau kurang cairan ya, kurang minum itu juga pasti akan lebih lambat penyembuhannya dan anak juga akan merasa lebih nyeri untuk menelan seperti itu. Dan akhirnya dehidrasi lagi, anak tidak mau makan, tidak mau minum, seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk ayah ibu memberikan cairan yang cukup. Memang kita harus kita harus sedikit-sedikit small frequent feeding, kasih cairan dan kasih makanan gitu. Nggak bisa langsung banyak karena pasti anak tersebut akan kesulitan untuk menelan dan menolak gitu ya. Ya, satu tadi itu cairan. Yang paling penting cairan. Kalau memang anak tersebut sampai demam tinggi, sampai membuat anaknya tersebut tidak nyaman, jadi nggak mau lemas, nah itu kita bisa juga kalau perlu diberikan obat penurun panas ya. Contohnya misalkan paracetamol seperti itu. Nah, untuk kulitnya sendiri gimana? Intinya sih anak yang dengan kulitnya ruam, itu memang barier pertahanan kulitnya itu akan terganggu. Jadi kalau kita pakai mikroskop tuh kita akan lihat bahwa integritas kulitnya tuh pasti akan terganggu. Itu gampang akan terjadi infeksi sekunder. Akhirnya nanti bakteri bisa masuk juga gitu ya di kulit kita gitu. Atau gampang iritasi. Jadi kita harus lindungi kulit tersebut dengan lotion yang hipoalergi. Seperti itu agar kelembapannya juga terjaga dan kulit juga jadi lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi sebenarnya sih hanya penanganan untuk meringankan gejalanya, tapi tidak ada obat spesifik ya. Nah, terus yang penting juga adalah makan makanan yang bergizi dan buah-buahan, sayuran agar meningkatkan daya tahan tubuh si anak tersebut. Walaupun memang susah gampang ya dok, karena anaknya kan lagi susah makan nih gitu ya. Jadi kita bisa akalin misalkan dengan buah-buahannya yang lebih dingin. Jadi kan anak lebih adem gitu ya untuk minum atau makan, bikin jus yang mungkin lebih dingin agar membantu menghilangkan rasa nyerinya. Seperti itu dok. Jadi yang saya tangkap sih dok ya, kalau misalnya anak terkena HFMD, perawatannya hanya bisa di rumah saja ya dok ya, asalkan orang tuanya selalu memantau suhu badannya, terus kebutuhan cairannya, serta keadaan kulitnya dan nafsu makannya ya harus terkontrol ya dok ya. Nah, saya mau tanya nih dok, kalau misalnya anak sudah terkena, terus dia bisa aktivitas lagi di luar, atau masuk sekolah lagi itu harus butuh waktu sampai shadingnya itu menghilang atau bagaimana dok? Iya, baik. Kalau nunggu shading menghilang agak sulit karena itu sangat bervariasi. Ya, bahkan ada yang bilang sampai 4 minggu, 2 minggu, kesian anaknya nggak masuk-masuk. Tapi dari kesepakatan dokter anak, jadi kita tunggu sekitar 7 hari lah saat si lesinya juga udah kering. Karena kan terutama itu infeksiusnya 7 hari saat sakit itu. Pada masa-masa sakit 7 hari, di mana lesi sudah kering, anak sudah tidak batuk misalkan ya, tidak ada batuk, tidak ada berdehem-dehem atau batuk-batuk yang menyebabkan dropletnya bisa ya tersebar seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin kita ada seminar di Ikatan Dokter Indonesia, kurang lebih ya 7 hari kita untuk isolasi diri. Gitu. Oke, untuk ayah dan ibu yang anaknya sedang mengalami HFMD, mungkin 7 hari ya isolasi di rumahnya. Nah ini dok,
kan mungkin ada salah satu anak yang sudah isolasi 7 hari akibat dari HFMD ini. Nah, bagaimana caranya anak untuk mencegah HFMD ini, Dok, biar nggak tertular dari shading anak yang pernah terkena? Oke, jadi maksudnya teman-temannya ya, kalau Iya. udah datang nih, kamu habis dari sakit ya, gitu. Terus ketemu, ya intinya sih yang paling pertama adalah higienitas ya, hygiene, hand hygiene itu utama. Jadi kita selalu, ya untungnya kan saat masa-masa pandemi ini kita selalu ini ya, selalu membiasakan untuk cuci tangan gitu ya, menjaga kebersihan tangan, selalu cuci tangan dengan benar, ya dengan langkah-langkahnya, dengan sabun selama 20 detik. Nah, kita harus selalu ajarkan kepada anak kita untuk cuci tangan. Kalau misalkan habis memegang benda-benda yang kotor atau sebelum makan, sesudah makan, ya, dan tidak membiasakan memegang-megang mata, hidung, mulut, ya, dengan apalagi habis pegang barang-barang tertentu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga harus bilang ke anak kita untuk ya tetap banyak minum, karena gimana pun juga minum itu salah satu cara untuk memperbaiki imunitas kita, hidrasi tubuh kita, seperti itu. Ya, dan jadi kan tadi yang 3 faktor untuk penularan itu kan, satu, bagaimana imunitas anak tersebut. Kedua, ya lingkungannya bersih atau tidak. Ya kalau perlu misalkan kita bersihkan yang tempat tadi misalkan kena percikan anak tersebut atau kena bersinan atau bagaimana, itu segera dibersihkan dengan desinfektan. Ya, dan ketiga, ya memang kalau virusnya sendiri kita tidak bisa menyingkirkan ya, kita nggak bisa lihat ya, ya memang nggak bisa dicegah kita bakal ketemu di mana, tapi setidaknya itu adalah tadi cuci tangan yang baik, ya pakai masker ya, kita kan juga sekarang lagi masih pakai masker ya, masker juga memang pelindungan yang utama, karena dia kan mencegah si droplet itu terkena ke hidung kita, masuk ke mulut kita, gitu. Dan lebih ke arah itu ya, dan makan, minum yang seperti biasa yang teratur, buah-buahan, sayuran, protein, penting untuk daya tahan tubuh kita. Seperti itu, Dok. Oke, berarti kebiasaan bersih-bersih, cuci tangan itu penting juga ya, Dok, di zaman-zaman Betul. sekarang. Sebenarnya nggak zaman sekarang, setiap saat pun juga penting ya, Dok, untuk mencegah Sebenarnya. penyakit yang menular ini ya, Dok ya. Selanjutnya nih, Dok, ada nggak sih, Dok, multivitamin khusus yang bisa mencegah infeksi virus, contohnya kayak HFMD ini? Ya, untuk vitamin khusus sebenarnya tidak ada. Karena untuk mencegah penyakit HFMD itu adalah butuh imunitas yang menyeluruh ya. Dan itu semua kita dapatkan tidak hanya dari vitamin dan mineral, tapi juga dari makronutrien. Jadi vitamin, mineral itu kan mikronutrien. Jadi zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Sedangkan kalau makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau makro, seperti protein, karbohidrat, lemak, itu semua adalah pembentuk sel-sel imun kita gitu. Jadi kalau kita minum vitamin aja tapi anaknya nggak makan protein, ya nggak makan karbo, itu juga tidak ada manfaatnya gitu. Jadi dan vitamin mineral bukan menjamin juga ya jika anak tersebut memang juga hygiene-nya kurang ya, dan kebersihannya kurang gitu. Jadi memang semua butuh kesatuan agar jangan ada pemikiran bahwa oh sudah minum vitamin, mineral, udah vitamin jadi udah sembuh, pasti nggak akan sakit gitu. Karena semua itu butuh holistik ya. Jadi untuk vitamin-vitamin sendiri memang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang secukupnya. Kalau kita minum kebanyakan hanya untuk mencegah penyakit malah berbahaya kan. Kelebihan vitamin juga tidak baik. Seperti itu. Oke, Dok, ini ada pertanyaan nih, Dok. Untuk orang tua atau pengasuh di rumah, apakah rentan terinfeksi juga? Jika iya, apakah ortu juga perlu membatasi aktivitas di luar? Dan apakah orang tua juga bisa menularkan ke orang dewasa lainnya?
Ya, memang intinya kalau penyakit infeksi itu bisa kena ke siapa aja ya gitu. Cuman mana yang terkenanya lebih berat aja gejalanya. Ya, jadi memang kadang-kadang orang tua anaknya sakit juga harus tetap menjaga kesehatan diri sendiri nih, menjaga pencegahan untuk diri sendiri gitu. Jadi kan karena anak sakit kan kadang nggak mau dipakein masker ya, kita aja yang pakai masker seperti itu. Kita tetap gantiin baju, misalkan cuci-cuci, ganti pampers, kita langsung cuci tangan seperti itu. Untungnya sekarang kita kemana-mana kan selalu pakai masker, jadi kita juga pun kan aman untuk misalkan kita kena pun misalkan ringan, kita nggak tahu nih apa kita tertular dari anak kita dan ketemu orang banyak kan kita juga sudah memproteksi diri kita dan orang lain dengan masker seperti itu. Ya jadi siapa saja bisa kena sebenarnya HFMD ini, tapi memang untuk beratnya penyakit atau gejalanya memang tidak sekhas dari anak-anak di bawah 5 tahun itu ya. Ada juga hanya mungkin dia hanya demam-demam saja atau nggak enak badan. Nah itu bisa dirasakan oleh yang dewasa gitu. Oke. Saya mau nanya juga nih dok, ada tentang bagaimana kita menjaga asupan anak saat terkena HFMD. Jadi kan dokter sudah jelaskan mungkin dikasih makanan-makanan yang dingin agar tubuhnya atau ngerasanya adem gitu ya dok ya. Nah ada lagi nggak sih dok trik anak-anak buat anak-anak biar makannya itu tetap ada yang masuk ke tubuh? Ya, ya mungkin kita pilih makanan yang lebih gampang dicerna atau digigit atau ditelan ya dok ya. Misalkan makanannya jadi yang berkuah gitu. Jadi kalau makanan yang berkuah, jadi kan anak lebih enak gitu ya, ada yang membawa. Jadi misalkan sup gitu pakai nasi gitu kan, jadi nasinya ada yang bantuin untuk tetelan gitu. Terus ditambah lagi mungkin ya nasinya juga mungkin bisa dibuat agak lebih lembek gitu ya, karena kan dia pasti males untuk menggigit atau menggigit itu kan butuh waktu kan di mulut, jadi dia nggak pengen ada lama-lama si mulut itu ada di makanan itu ada di mulut. Bisa juga kita berikan juga untuk konsistensinya yang lebih lunak kayak gitu. Nah beli makanannya kita mungkin triknya juga jangan dikasih langsung yang potongan-potongan besar. Kita bisa bantu untuk potong kecil-kecil gitu ya. Jadi lebih ngeblend gitu untuk proteinnya agar tidak susah lagi dia untuk kunyah-kunyah proteinnya itu atau dagingnya ya. Nah, terus kemudian kita mungkin juga beri makannya nggak usah langsung banyak gitu ya. Dia mau makan 1-2 sendok ya sudah. Terus dia nanti kita kasih lagi berikutnya ya sambil suasana yang menyenangkan. Yuk makan lagi. Jadi diberikan, disodorkan lebih sering walaupun dengan jumlah yang sedikit gitu. Jadi nggak langsung dihabisin. Oh dia nggak mau, nggak makan. Udah gitu tunggu malam lagi dikasih makannya. Nggak, bisa diberikan lagi, setengah jam lagi kita berikan lagi. Jadi untuk ada asupannya. Itu mungkin dari segi makanan. Kalau dari segi minumannya mungkin kita bisa bikin susunya nggak usah yang hangat tapi agak dingin gitu ya. Terus dikasih jus yang seger, yang agak dingin, kasih cemilan seperti puding, kan puding juga seger ya dan juga bisa agak dingin seperti itu. Bahkan bisa diberikan es krim, tapi es krim yang mungkin es krim susu kalau saya sering menyarankannya. Jadi memang sekalian sudah mengandung susu yang memang untuk asupan kita. Jadi itu akan membuat anak ada yang nggak mau makan banget ya setidaknya ada asupan kalorinya ya dan dia juga merasa enak dan nyaman gitu di mulutnya. Gitu, Dok. Jadi intinya adalah sebagai orang tua bagaimana meringankan anaknya untuk mengunyah ya dok, karena kan HFMD ini ada lesi-lesi yang di dalam mulut. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada pergerakan di daerah mulut jadinya sakit. Ya anaknya nggak mau makan sama sekali, ya mau nggak mau kita berikan makanan cair. Makanan cair itu adalah susu tinggi kalori untuk pengganti dari makanan, tapi kalorinya tinggi.
Nah, itu biasanya bagi yang sulit sekali nggak mau makan, hanya mau minum susu. Dok, hanya mau minum susu. Ya udah, kita kasih susunya tapi yang tinggi kalori, jangan susu yang biasa karena nanti tidak terpenuhi kalori asupan perharinya. Namun kalau ya sampai nggak mau sama sekali ya mau nggak mau itu yang indikasi rawat. Jadi kita harus berikan cairan lewat infus. Gitu, Dok. Ini dok, balik lagi ke pertanyaan yang awal-awal, mohon maaf ya dok ya. Nggak apa-apa. Semasa saya masih sekolah dok di kedokteran ini kan diagnosis bandingnya dari hand foot mouth disease ini ya ada varicella cacar air atau herpangina nih dok. Kalau misalnya dari dokter sebelumnya perbedaannya adalah dari virusnya, dari demamnya ya dok ya. Kalau misalnya varicella ini demamnya tinggi dan lokasi dari lentingan atau ruam merah. Nah kalau herpangina ini bagaimana dok? Nah ya, herpangina juga sama nih, kita ada ukus-ukus atau sariawan bahasa awamnya ya, lebih banyak di tenggorokan gitu. Ya, jadi dia lebih banyak di tenggorokan dan tidak ada di tangan ataupun di kaki. Ya, dan jenis dari virusnya juga berbeda. Ya, jadi dia lebih ke arah ukus atau sariawan yang banyak sekali di tenggorokannya. Nah, gejalanya juga demam sama nyeri menelan seperti itu. Ya, beda ini yang mungkin nggak ada di kaki sama tangan ya dok ya, gitu. Mungkin itu yang lebih bisa nandain. Oke, mungkin ayah dan ibu bisa bertambah pengetahuannya karena ruam-ruam merah itu nggak mesti cacar air aja ya dok ya. Lihat lagi kondisi anaknya, lokasi dari ruam-ruam atau lentingan merah ini di mana aja. Kalau misalnya masih ragu, mungkin langsung dibawa ke dokter juga bisa ya dok ya. Betul, bahkan ada yang kadang tuh yang suka takutnya mereka ke arah demam berdarah dok. Jadi dok, ini ada lenting-lenting anak saya demam berdarah ya. Nah itu pertanyaan yang lebih umum gitu. Nah bedainnya kalau demam berdarah itu dia kan perdarahan di bawah kulit. Ya, kalau di hand, foot, and mouth disease ini adalah ruam kemerahan akibat dari iritasi di kulit. Perbedaannya, coba kulitnya kita tekan, kita renggangin gitu. Jadi kita tekan atau kita tekan atau kita renggangin, ya, direnggang atau kita tekan bagian yang merahnya. Pada demam berdarah itu tidak akan hilang merahnya, karena dia berdarah namanya berdarah, mau direnggang-renggangin, dipencet-pencet akan ada darahnya, bintiknya itu. Tapi kalau dia ruam, ya, ruam apapun juga, misalkan digigit nyamuk lah, atau ruam ini ya, kalau kita tekan nih kulit kita yang ada merahnya pasti memudar, gitu. Terus kalau kita renggangin juga, bagian kiri kanan dari merah-merahnya itu juga pasti memudar dia, bahkan bisa hilang, karena direnggangin gitu. Nah itu perbedaannya. Mungkin bisa dijadikan tips di rumah. Oke, nah ayah dan ibu tambah ilmu lagi nih. Jangan sampai bintik-bintik merah dikiranya hanya cacar air dan dilakukan perawatan di rumah aja. Bisa dipastiin lagi tadi kondisi kulitnya bagaimana, direnggangkan atau ditekan, bisa dilihat perbedaannya baik dari demam berdarah atau dari hand, foot, mouth disease ini. Kayak tampaknya ayah dan ibu pertanyaannya sudah terjawab nih dok. Alhamdulillah. Ya, saya bacakan dulu ya dok rangkuman singkatnya. Nanti mungkin kalau saya ada kesalahan boleh diperbaiki ya dok ya. Jadi hand, foot, mouth disease ini adalah penyakit dari infeksi virus Coxsackie. Tanda-tandanya atau keadaannya itu seperti demam ringan, biasanya 2-4 hari saja. Lalu tampakkan dari tubuhnya adanya lenting, ruam, atau bintik merah, khususnya pada kaki, tangan, dan mulut. Yang membedakan dengan HFMD dan cacar air adalah lentingannya terkhusus pada mulut itu pasti ada. Bisa menyebar juga di bagian lain. Terus penularannya bisa berasal dari droplet atau saliva, bisa dari bersin dan batuk, udara,
terus juga dari oral dan pencernaan, dan cairan dari kulit yang terinfeksi. Lalu masa infeksiusnya seminggu atau 7 sampai 10 hari. Perawatannya hanya dipantau oleh orang tua, pastikan suhu tubuhnya, demamnya tinggi atau tidak. Kalau misalnya demam bisa diberikan paracetamol atau obat penurun panas yang lain. Dipastikan anak tidak dehidrasi, pastikan lagi cairan tubuhnya tidak kurang. Lalu asupan makannya harus tetap aman dan kulitnya juga harus diperhatikan. Begitu. Betul. Ya, jadi mungkin ada sedikit tambahan. Benar sekali kata Dokter Miftah. Jadi kalau tadi penyebab terbanyak itu yang koksasi itu kebanyakan di Amerika. Kalau di Indonesia sendiri enterovirus A71. Nah, mungkin tanda-tanda bahaya kali ya yang harus diperhatikan oleh ayah dan ibu untuk membawa anaknya segera ke dokter atau ke rumah sakit. Yaitu jika memang anaknya sama sekali tidak ada asupan cairan, tidak ada asupan makanan, ya, sehingga anak tampak sangat lemas gitu ya, dehidrasi yang terutama. Nah, tahu dari mana anak ini dehidrasi? Coba kita lihat dari buang air kecilnya, ya. Pada anak-anak bayi, buang air kecil itu setidaknya 4 jam sudah ada, ya. Jika lebih dari 4 jam dia tidak ada pipisnya, dia mungkin kurang cairan. Jadi itu hati-hati, apalagi anaknya lemas gitu ya, mungkin harus dibawa ke rumah sakit. Kedua, demamnya tinggi sekali ya. Jadi walaupun memang rata-rata demamnya rendah, tapi ada juga demam yang tinggi ya. Demam tinggi apalagi lebih dari 3 hari. Jadi anaknya dikasih obat nggak mau, tidak turun, itu juga hati-hati. Karena bagian kecil ternyata ya, HFMD ini juga ada komplikasi ke sistem saraf pusat gitu. Jadi dia juga punya komplikasi, karena saya sebagai dokter saraf anak nih ya, jadi ternyata ada juga laporan bisa menyebabkan komplikasi seperti infeksi otak atau radang otak gitu. Tapi ini sangat kecil ya gitu, makanya untuk kita tahu kapan anak kita buru-buru ke rumah sakit tadi itu. Kondisi umumnya anaknya masih happy-happy, masih lari-lari, jalan-jalan, ya oke lah, demamnya rendah, masih mau makan minum maupun menurun ya, kita tenang. Tapi kalau anaknya kok lemes, makan minum nggak mau, demam tinggi banget, nggak respon gitu ya, maksudnya nggak seperti biasa lah ya, atau bahkan tidak bergerak aktif, karena bisa juga komplikasi yang sedikit itu salah satunya kelumpuhan. Jadi ya itu harus segera dibawa ke rumah sakit, walaupun sedikit, maksudnya nggak banyak ya, nggak sering komplikasi ini terjadi. Terus apalagi, atau dia bayi di bawah 6 bulan, bayi di bawah 6 bulan sakit HFMD, mending dibawa ke rumah sakit, karena takutnya kita harus periksa secara keseluruhan bagaimana kondisi dehidrasinya ya, kondisi cairan tubuhnya, dan kondisi lainnya juga ya. Nah, terus kalau ada memang anak-anak yang memiliki gangguan imun juga harus dibawa ke rumah sakit segera. Ya, paling seperti itu ya dok ya, yang harus menjadi perhatian. Tapi kalau anaknya masih baik, well doing, terus makan minum maulah sedikit-sedikit, kita boleh untuk tidak perlu dirawat gitu ya, di rumah saja home treatmentnya. Gitu. Oke, kembali lagi ya dok, orang tua harus pantau, perhatikan anaknya nih. Gitu. Betul. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya dok, waktu dan kesempatannya sudah mengedukasi kita semua. Oke, ayah dan ibu, saya Miftah dan dokter Citra pamit undur diri. Semoga ayah dan ibu beserta si kecil tetap sehat dan dalam keadaan yang baik ya.